Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ardian Pramahindra. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pembelajaran IPA SD berbasis pendidikan karakter. Yang pertama itu ada latar belakang. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang memuat unsur penekanan karakter di setiap kompetensi dasar. Adanya karakter yang akan diterapkan dalam setiap pembelajaran IPA akan membiasakan perilaku baik terpuji dalam kurung akhlakul karimah sejak dini. Usia siswa sekolah dasar adalah usia yang tepat dalam penanaman dan pengembangan karakter. Penanaman karakter sejak dini akan menjadi bekal di masa yang akan datang, terutama dalam mempersiapkan peserta didik sebagai generasi penerus warga, masyarakat, dan negara, karena muatan etika dan moral yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, menurut pengertian IPA. Menurut Wahyana dalam Triyanto, IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Perkembangan IPA tidak hanya ditandai oleh adanya fakta, tetapi juga oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Kemudian menurut W. Fowler dalam Triyanto, IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan berhubungan dengan gejala-gejala keberadaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan dedikasi. IPA atau sains menurut Debdignas dalam Ika Kartika merupakan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis, sehingga sains bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi merupakan suatu proses penemuan. Kemudian hakikat pembelajaran IPA. Secara umum, IPA dipahami sebagai ilmu yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi, perumusan, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, dan penemuan konsep atau teori nilai-nilai IPA yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran IPA. Kemudian menurut Prihantro Laksmi dalam Triyanto, IPA sebagai alat pendidikan yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan IPA di sekolah mempunyai tujuan-tujuan seperti: 1. Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia sebagai tempat hidup dan bersikap. 2. Menanamkan sikap hidup ilmiah. 3. Memberikan keterampilan untuk melakukan pengamatan. 4. Mendidik siswa untuk mengenal, mengetahui cara kerja, serta menghargai para ilmuwan penemunya. 5. Menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan masalah. Kemudian hakikat pendidikan karakter. Menurut John Dewey dalam Mansur Muslik, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Tujuannya agar generasi muda sebagai penerus bangsa dapat menghayati, memahami, mengamalkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut dengan cara mewariskan segala pengalaman, pengetahuan, kemampuan, keterampilan yang melatar belakangi nilai-nilai dan norma-norma hidup dan kehidupan. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, namun sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa hakikat IPA adalah sebuah ilmu pengetahuan yang sistematis yang terdiri dari produk, proses, dan sikap ilmiah. Hakikat pembelajaran IPA adalah proses membelajarkan ilmu IPA yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran terpadu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang memadukan dan menghubungkan pokok bahasan atau tema beberapa mata pelajaran dalam satu tema, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Jika dikaitkan dalam definisi pembelajaran IPA terpadu, maka kegiatan pembelajaran yang memadukan dan menghubungkan materi IPA ke dalam suatu tema sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hakikat pendidikan karakter adalah menanamkan nilai-nilai budi pekerti dalam setiap aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kebiasaan yang baik sejak dini.
Pembelajaran IPA berbasis pendidikan karakter adalah memasukkan nilai-nilai budi pekerti di setiap materi IPA. Jadi itu teman-teman pemaparan materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.